Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu النبي الأمين. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، معاشر المسلمين والmuslimat, al-hadirin wal hadirat, saudara-saudari para pendengar Radio Rabbani 91,1 FM dimanapun berada, alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam ini kembali Allah mudahkan kita untuk duduk di majelis yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikannya dalam catatan timbangan kebaikan kita di hari kiamat kelak. Salawat dan salam senantiasa kita ucapkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Semoga selawat ini juga tersambung kepada keluarga beliau, anak dan keturunannya, serta para sahabat yang telah berjuang bersamanya demi agama Islam yang mulia ini, serta siapapun yang senantiasa setia di atas jalan agamanya sampai hari kiamat kelak. Ikhwafillah, malam ini kita melanjutkan pembahasan tentang kitab apa? Al-Usul Ats-Tsalatsah. Pada pekan yang lalu sudah kita sebutkan, jika disebutkan siapa Rabbmu, maka kita katakan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbani wa Rabba Jami'al Alamin. Lalu jika dikatakan kepada kita bima arafta rabbak, lalu bagaimana engkau mengenal Rabbmu? Bagaimana engkau mengenal Rabbmu? Maka katakan bi ayatihi wa makhluqatihi. Kita mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui ayat-ayatnya dan ciptaan-ciptaannya. Ayat Allah ya terbagi kepada dua. Ayat-ayat Allah yang terbentang di alam semesta disebut dengan ayat-ayat kauniyah, dan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala al-matluwah yang dibaca, yaitu ayat-ayat yang diturunkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Lalu kita sebutkan perkataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, wa min ayatihi, di antara tanda ayat-ayat Allah itu apa? Malam, juga siang, matahari dan bulan. Semua itu adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu semua tanda-tanda Allah Azza wa Jalla, tanda-tanda kebesarannya. Ya. Wa min makhluqatihi, di antara ciptaan-ciptaan Allah Azza wa Jalla yang besar apa? Allah ciptakanlah langit tanpa tiang, berdiri tanpa tiang. Kemudian bumi yang Allah hamparkan untuk kita semuanya, dan apa yang ada di antara kedua antara langit dan bumi. Baik, malam ini kita akan membahas tentang war-rabbu huwal ma'bud. Ar-Rabb itu adalah yang kita sembah. War-Rabb huwa Allah, ya Rabb. Al-Ma'bud huwa alladhi yastahiqqu bil ibadah. Rabb, nama daripada Allah itu Rabb, sebutan daripada Allah itu Rabbun,
Disebut Rabbi, Tuhanku. Ya, Rabbus samawati wal ard. Rabb, ya Tuhan langit dan bumi atau pemilik langit dan bumi, Allah Subhanahu wa taala. Wa Rabbuh wal ma'bud. Allah adalah satu-satunya zat yang wajib untuk kita sembah. Wa dalilu qauluhu subhanahu wa ta'ala, sebagai dalilnya adalah firman Allah, ya ayyuhan nas, wahai manusia kata Allah, ya ayyuhan nas u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Wahai manusia kata Allah, sembahlah Rabb kalian yang telah menciptakan kalian. Yang menciptakan kita dialah yang kita sembah. Yang menghidupkan kita dialah yang kita berikan ketaatan kita. Yang memberikan kepada kita kemampuan melihat, mendengar, bicara, melangkah, memegang, semuanya itu adalah kemampuan-kemampuan yang hanya Allah berikan, tidak ada dari yang lain. Makanya di sini Allah katakan, ya ayuhan nas, wahai manusia kata Allah, wa'budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Allah ingatkan kita, kenapa Allah mesti kita sembah? Karena Dia telah menciptakan kita. Baik. Walladzina min qablikum, dan yang telah menciptakan orang-orang sebelum kalian. Mulai dari Adam alaihissalam sampai nanti umat paling terakhir di akhir zaman, sampai sebelum terjadi yang kiamat, yang menciptakan semua itu adalah Allah SWT. Allah ingatkan kita tentang nikmat penciptaan itu. Ya. Allah ingatkan kita tentang nikmat penciptaan karena tidak semua orang bisa mengingat. Allah Subhanahu wa taala menciptakan ini semua. Tidak mungkin seseorang ketika Allah menciptakan kita lalu kita berikan ketaatan kita kepada yang lain. Allah murka. Ya, Allah murka. Lalu kemudian Allah katakan la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala sebutkan nikmat yang lain agar kita bisa mengerti dan memahami gitu. Kenapa kita harus menyembah Allah Azza wa Jalla? Allah kemudian mengatakan alladzi ja'ala lakumul arda firash. Allah hamparkan bumi ini untuk kalian. Allah yang menghamparkannya. Was-samaa'a binaa. Langit ya bina sebagai bangunan. Ya, wa anzala minas samaa'i ma'an. Allah turunkan hujan dari langit. Bila mana hujan sudah jarang turun, wah kita ngeluh panas kering, ya kan? Allah sayang kepada kita, Allah turunkan hujan. Fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum. Kemudian dengan air hujan, sebab air hujan itu Allah tumbuhkan tanaman-tanaman kita, ya kemudian rambutan kita berbuah, kemudian apa lagi? Durian kita berbuah, semua berbuah. Ya, lengkengnya berbuah, jeruknya berbuah, semua sayuran yang kita butuhkan setiap hari semuanya tumbuh, subur, hijau dan seterusnya. Allah yang menggerakkan dan menghidupkan itu semua. Kata Allah, rizqan lakum, sebagai rezeki bagi kalian. Ikhwafillah, tidak cukupkah kita melihat apa yang Allah sebutkan di dalam ayatnya ini untuk bisa kita murnikan ibadah kita kepada Allah? Hanya Allah yang mampu melakukan ini semua. Lalu kemudian mungkinkah kita menyembah selain Allah, atau kita sembah Allah lalu kita sembah yang lain? Ini mustahil. Ini sesuatu yang mustahil dilakukan oleh seorang. Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Allah sebutkan, Allah larang kita untuk mensekutukannya. Allah larang kita untuk menduakan Allah dengan yang lain. Tak boleh. Setelah Allah sebutkan tentang asal penciptaan kita, kemudian Allah sebutkan pula nikmat-nikmat yang ada di muka bumi ini. Semuanya Allah mudahkan untuk siapa? Untuk kita sebagai manusia. Lalu kata Allah sebutkan sebuah larangan, fala taj'alu lillahi andada. Jangan kalian buat bagi Allah sekutu baginya, wa antum ta'lamun. Kalian tahu itu semua. Kalian tahu Allah yang menciptakan, tapi kenapa kok kalian sembah selain Allah Subhanahu wa taala? Kalian serahkan ibadah kalian kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita lihat ya ayuhan nas, ini nida, panggilan untuk siapa? Seluruh manusia.
Ya, baik orang-orang yang beriman maupun orang yang kafir. Allah sebut, Allah panggil mereka semuanya. Ya. Ikhwani wa akhwati fiddin rahimakumullah. Kenapa? Kalau kita baca ayat ini ikhwafillah, ini kan surah Al-Baqarah ayat berapa? Ayat 22 ya. Ayat dari surah Al-Baqarah ayat pertama itu kan Allah sebutkan tentang 3 kelompok manusia. Alif Lam Mim itu kan disebutkan oleh Allah 5 ayat pertama itu tentang ciri-ciri orang-orang yang bertakwa. Kelompok pertama itu. Lalu kemudian masuk ayat yang ke-6, ke-7 hanya 2 ayat itu berbicara tentang orang kafir. Nah, ayat yang setelahnya itu panjang sekali. Itu bicara tentang sifat orang-orang munafik. Setelah Allah sebutkan 3 bentuk manusia dalam awal surat Al-Baqarah, maka di ayat yang ke-22 ini Allah panggil semua manusia yang telah disebutkan tadi, mukmin, kafir, munafik, ya ayyuhan nas. Ya ayyuhan nasu ubudu. Maka kalau ditanya, ayat pertama tentang perintah ibadah kepada Allah, inilah surat Al-Baqarah ayat 22 ini. Perintah pertama di dalam Al-Quranul Karim di dalam menyembah Allah, inilah ayat Al-Baqarah 22 ini. Kalau kita lihat setelah itu, maka akan banyak perintah. Maka kalau kita rinci milik Al-Quranul Karim, kita akan temukan ayat pertama tentang perintah di dalam Al-Quranul Karim beribadah kepada Allah, surat Al-Baqarah ayat 22. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ikhwafillah, orang-orang muttaqin dipanggil oleh Allah, orang-orang beriman. Makanya orang beriman itu Allah katakan apa? Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Orang beriman, orang yang bertakwa kepada Allah, Allah katakan mereka itu berada di atas petunjuk. Kita orang beriman berada di atas petunjuk Allah. Tinggal kita membenarkan atau memperbaiki Islam kita. Ustaz, Islam kita bagaimana? Naam, kita sudah Islam nikmat. Sejak awal saya katakan, kita bersyukur kepada Allah. Kita lahir dari rahim orang tua yang Islam, yang beriman. Kita tinggal di rumah orang beriman, di lingkungan orang beriman, sekolah di tempat sekolah orang beriman. Ya kan? Semuanya. Kita berkawan, bersahabat dengan orang-orang yang beriman. Nah, tinggal kita bagaimana memperbaiki Islam kita ini, keimanan kita ini. Ya, cara memperbaiki iman dan keislaman bagaimana? Dengan cara belajar. Belajar kita akidah, belajar kita fikih, belajar kita tafsir, belajar kita hadis Nabi SAW. Di antara yang paling pokok yang mesti kita pelajari adalah akidah, seperti kita pelajari malam ini. Nah, orang beriman kata Allah, mereka berada di atas petunjuk Tuhan mereka. Adapun orang-orang kafir, ya, 3 kelompok pertama tadi, orang kafir kata Allah, innal ladzina kafaru sawaun alaihim a anzartahum am lam tunzirhum. Ayat ini apakah perlu lagi kita berdakwah, Ustaz? Apa kata Allah? Orang kafir sama saja bagi kalian, baik kalian berikan peringatan atau tidak. Pertanyaan saya, kalau begitu kondisi orang kafir, perlu kita berdakwah lagi? Perlu kita berdakwah lagi? Tidak perlu? Enggak perlu, Bu? Gimana tuh jawabannya? Allah sudah katakan, orang kafir kata Allah, sawaun alaihim, kamu beri peringatan ataukah kamu tidak, sudah mereka seperti itu. Mereka tetap tidak. Untuk memahami ayat ini perlu kita melihat bagaimana penjelasan ulama tafsir. Bukan berarti nggak perlu kita berdakwah lagi. Justru kita perlu menyampaikan. Makanya subhanallah, nikmat yang kita rasakan, kita harus berbagi kenikmatan ini kepada orang yang belum menikmatinya. Mereka itu yang tidak beriman, ya Allah,
hidup mereka tidak punya tujuan. Maka perlu kita berbagi. Walaupun kita sudah sampaikan mereka tidak beriman, itu bukan urusan kita. Maka bagaimana maksud ayat ini? Maka ayat ini kata para ulama, di antaranya Syekh Sa'di rahimahullah taala mengatakan bahwa ayat-ayat ini adalah ditujukan kepada tokoh-tokoh kafir Quraisy seperti Abu Jahal, Abu Lahab dan yang lainnya, banyak itu. Mereka ini bukan tidak tahu Muhammad itu di atas kebenaran. Mereka tahu, Bu. Mereka tahu Muhammad itu seorang rasul dan risalah yang dibawa oleh Muhammad itu benar. Tapi yang membuat mereka tidak beriman kenapa? Kenapa? Hah? Apa bang? Mereka kenapa tidak mau beriman? Mereka tahu Muhammad itu benar risalahnya. Kenapa? Iya, kenapa dia nggak mau mengucapkan itu? Apa yang membuat mereka tidak mau beriman? Makanya ini ditujukan ayat ini kepada orang-orang tokoh-tokoh mereka itu. Mereka diberikan peringatan oleh Rasulullah, mereka tidak mau beriman. Allah sebutkan terhadap mereka yang sombong. Inilah yang membuat mereka terhalang untuk mendapatkan Islam. Apa yang membuat mereka tidak mengucapkan Muhammad Rasulullah adalah kesombongan. Apa sebab mereka sombong? Karena mereka inilah orang-orang terpandang, tokoh, orang yang dihormati, orang yang disegani. Datang Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa risalah. Mereka orang-orang yang dimuliakan, orang-orang yang diberikan kedudukan. Makanya subhanallah, kedudukan itu kalau dia tidak mengetahuinya akan bisa menjadi musibah bagi dia, karena kedudukan, jabatan, posisi itu bisa seseorang menolak kebenaran. Contoh nyatanya mereka orang-orang kafir Quraisy seperti Abu Lahab, Abu Jahal tadi, mereka tahu Pak kesombongan mereka karena orang kaya, orang hebat, punya posisi di masyarakat. Masa iya kita ngikut Muhammad? Begitulah. Masa kita ngikut Muhammad? Malu kita kepada masyarakat, malu kita kepada kaum kita. Masuk kita percaya dengan Muhammad. Mereka telah melakukan propaganda kepada Muhammad SAW, bahkan mendatangi siapa? Pamannya. Iya kan? Pamannya. Gak bisa dihentikan Muhammad SAW. Lalu mereka tawarkan 3 hal. Yang pertama apa ditawarkannya? Kedudukan. Muhammad, kalau kamu ingin dihormati, maka kami akan hormati kamu. Kamu jadikan kamu pemimpin kami. Tapi kamu tinggalkan risalatul Islam yang kamu bawa. Yang kedua apa? Harta. Kalau kamu menjadi orang kaya Muhammad, kami kumpulkan harta kami semuanya. Kami kasih sama kamu. Tapi syaratnya kamu tinggalkan Islam. Yang ketiga, inilah. Dan sampai hari ini kan 3 hal ini yang menjadi godaan besar umat kita. Kau sudah punya kedudukan, kaya. Yang ketiga inilah wanita. Muhammad SAW apa katanya? Demi Allah, aku tidak akan tinggalkan dakwah ini. Andaikan mereka meletakkan matahari di tangan kanan dan bulan di tangan, tidak akan saya tinggalkan risalah ini. Ini orang-orang kafir. Kelompok yang ketiga apa? Orang-orang munafik. Orang munafik ini kata Allah Subhanahu wa taala, mudzabdzabina baina dzalika la ilaha ula wa la ilaha ula. Orang munafik ini adalah musuh dalam selimut. Dia seperti muslim tapi bukan. Dia seakan mencintai orang beriman tapi dia tidak. Orang munafik ini berbahaya. Makanya hukuman orang munafik ini fid darkil asfali minan nar.
Orang munafik itu paling bahaya. Ibarat dia seperti orang menggunting kain dalam lipatan. Bahasa pepatah kan begitu. Selalu menusuk. Kalau musuh nyata, tahu musuh Pak. Tapi dia, orang munafik, itu menikam kita dengan senyumannya. Orang munafik, itu paling berbahaya. Dia bermuka dua. Depan kita seperti mencintai kita, tapi di belakang kita menusuk kita. Orang musuh menusuk kita dengan pedangnya, tapi dia menusuk kita dengan senyumnya, dengan keakraban dengan kita. Orang munafik ini paling berbahaya. Maka mereka beriman secara zahir, tapi di hatinya kufur. Nah, setelah Allah sebutkan 3 bentuk sifat, 3 karakter manusia ini, lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala katakan, ya ayyuhan nas, wahai manusia. Ya ayyuhan nas u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum. U'budu, sembahlah Rabb kalian. Nah, sembah Rabb itu seperti apa kita menyembah Rabb kita? Menyembah Allah Subhanahu wa taala, akhlisu lahul ibadah, dengan mengikhlaskan kepada Allah ibadah. Ikhlaskan niat kita lillah. Kenapa? Lianna rabbakum wal ibadah la taslu illa li rabbi subhanahu wa ta'ala. Karena dia telah menciptakan kita. Dan ibadah tidak akan diterima kecuali untuk Allah. Tidak akan diterima Allah Subhanahu wa taala kecuali untuknya. Ya. Ikhwafillah rahimakumullah. Maka ibadah tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali memenuhi dua syarat. Yang pertama apa, Bu? Yang pertama, agar ibadah kita diterima Allah harus kita perhatikan 2 hal ini. Syarat diterima ibadah kita oleh Allah yang pertama, al-ikhlasu lillah, mengikhlaskan seluruh ibadah kita lillah. Allah katakan, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Ikhlaskan agama kita kepada Allah Azza wa Jal. Tidak ada yang lain. Kita salat untuk Allah, kita puasa untuk Allah, kita beribadah untuk Allah, kita berinfak untuk Allah Azza wa Jal. Tidak ada yang lain. Tujuan kita hanya Allah Azza wa Jal. Bukan mendapatkan pujian manusia, sanjungan orang, dikatakan kita orang-orang yang hebat. Tidak. Buang itu jauh-jauh dalam seluruh ketaatan kita. Ikhlaskan lillah azza wa jal niat kita. Yang kedua, agar ibadah kita diterima Allah, yang kedua apa syaratnya? Sesuai dengan contoh yang telah dicontohkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita sering sebut dengan ittiba, mengikut Nabi. Bagaimana Nabi, begitu kita lakukan. Kenapa begitu, Ustaz? Karena Nabi lah orang yang Nabi Muhammad lah orang yang dipercaya untuk menyampaikan risalah. Maka apa yang dilakukan Nabi kita lakukan, yang tidak dilakukan Nabi kita tinggalkan. Begitulah kita beribadah kepada Allah. Artinya apa? Bila mana Nabi tidak mengerjakan dan para sahabat juga tidak mengerjakan, para tabi'in dan tabi'in tidak melakukan, maka jangan ditambah-tambah. Islam ini sudah sempurna. Abdullah ibn Mas'ud mengatakan, ittabi'u wa la tabtadi'u. Ittiba'lah kalian kepada Nabi kalian. Jangan kalian mengada-ngada dalam urusan agama. Tidak bisa kita. Agama ini bukan milik siapa-siapa. Allah yang punya. Allah yang mensyariatkannya. Nabi Muhammad yang diperintahkan untuk menyampaikannya. Bertanya kepada utusannya. Ya kan? Misal nih, saya cobalah contoh. Ada sebuah acara. Saya nggak bisa datang. Ya kan? Saya tidak bisa datang. Lalu saya utuslah utusan saya untuk bisa mewakili saya. Lalu dia menyampaikan bahwa si fulan tidak bisa datang karena ada uzur, kemudian dia minta maaf dan menyampaikan salam. Selesai. Lalu ada yang lain mengatakan yang bukan utusan saya. Oh, dia tidak datang karena ini. Kira-kira utusan saya yang dipercaya atau orang yang datang yang tidak saya utus tadi?
Mana yang dipercaya informasinya? Yang saya utus. Nah, begitulah Islam. Yang diutus Allah lah yang kita percayai, yang kita imani, yang kita benarkan. Apapun ibadah, maka lakukan yang dilakukan Rasulullah SAW. Kalau ingin ibadah kita diterima Allah, ya ayyuhan nasu budu rabbakum, kata Allah, maka penuhilah dua syarat ini. Yang pertama, lillah azza wa jal, ikhlaskan karena Allah. Yang kedua apa? Kita ittiba, mengikut Nabi. Saya ingin tanya, hukum asal ibadah boleh atau dilarang? Wajib? Dilarang? Hukum asal ibadah itu boleh apa? Dilarang? Dilarang. Hukum asalnya. Kalau dilarang hukum ibadah, hukum asalnya mananya apa? Apa? Tidak boleh dikerjakan, betul. Ibadah itu hukum asalnya tidak boleh dikerjakan. Naam, tidak boleh dikerjakan. Kecuali ada dalil yang memerintahkan ibadah. Makanya kalau dalam urusan ibadah, apa yang kita tanyakan? Mana dalilnya? Kenapa Ustaz? Karena hukum asal ibadah itu terlarang sampai ada dalil yang menyuruh kita. Oh, ibadah ini kita begini. Apa dalilnya? Dalil pertama kita cari Al-Quran dulu. Kalau tidak ada dari Al-Quran, kemana kita mencarinya? Hadis. Kalau tidak ada dalam Quran, tidak ada dalam hadis, kemana kita? Lihat ijma' para ulama, ada enggak? Nah, maka hukum asal ibadah dilarang sampai ada perintah yang menyuruh kita. Apa maknanya dilarang itu? Siapa yang tahu? Naam, kita tidak boleh membuat ibadah sampai ibadah itu memang ada dalilnya. Maka dalam urusan ibadah kita tidak boleh inovasi, tidak boleh kita tambah-tambah. Begini datangnya kita ikuti, begini yang diajarkan Nabi kita lakukan. Karena percuma dia ibadah, kata Fudail ibn Iyad radhiyallahu ta'ala an, kata beliau, idza kana mukhlisan lillah lam yakun sawaban lam yuqbal. Bila mana ibadah dikerjakan lillah azza wa jal, karena Allah tapi tidak ikhlas, bila mana untuk Allah tapi tidak ittiba kepada Rasulullah, tidak akan diterima. Dunia. Di pelajaran kita, agar ibadah kita diterima Allah, apa syaratnya tadi, Bu? Ikhlas dan ittiba. Apa itu ittiba? Mengikut Nabi. Kenapa Nabi? Iya, karena dia diutus Allah. Mengikut kiai boleh? Boleh. Asal yang diajarkan oleh kiainya, oleh tuan gurunya, sesuai dengan perintah Nabi. Ustaz, kata Habib begini katanya. Apa dalilnya kata Habib? Tidak ada dalil, pokoknya itu kata dia katanya. Nah, kita sebagai orang beriman selektif. Apa dalilnya Ustaz? Makanya kalau dalam urusan ibadah tanyakan dalilnya. Nah, dalam urusan ibadah kepada Allah, hukum asalnya adalah dilarang. Maka itulah sifat ibadah itu tauqifiyun. Apa tauqifi itu? Harus mencontoh, meniru apa yang dilakukan Rasulullah SAW. Salat sejak zaman dahulu ya maghrib 3 rakaat, ya kan? Isya ya 4, subuh ya 2, asar, maghrib, asar, zuhur 4. Tidak boleh kita tambah-tambah. Ustaz, anak ikhlas dan rajin sekali, boleh anak buat subuh 8 rakaat, Ustaz? Tidak boleh. Tidak boleh. Kan lagi semangat tuh, ya kan? Lagi rajin-rajinnya, boleh tidak anak tambah? Tidak boleh. Kan niat anak baik Ustaz, lillah azza wa jalla, karena Allah.
Nah, gimana kita jawabnya? Tidak sesuai dengan tuntunan Nabi. Isya ini kalau kita buatlah malam ini 8 gitu kan. Nah, mungkin bulan Muharram nih. Wah, dengan ibadah sangat Masya Allah dimintakan. Nggak boleh. Karena ibadah salat Isya diajarkan Nabi berapa rakaat? 4 sudah. Tak boleh kita tambah-tambah. Makanya kata Imam Malik ya, bahwa barang siapa yang menambah-nambah urusan agama ini yang melebihi dari apa yang dibuat oleh Rasulullah SAW, maka dia telah menuduh Muhammad berkhianat kepada Islam. Bayangkan itu. Muhammad kalian anggap berkhianat kepada risalah. Kenapa? Karena Allah sudah katakan al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dinah. Itu dia. Jelas. Hukum asal ibadah apa tadi, Bu? Dilarang. Tidak boleh kita beribadah kecuali ada dalil yang memerintahkan. Maka agar ibadah kita diterima Allah syaratnya ada 2. Ikhlas karena Allah. Yang kedua, sesuai dengan tuntunan Nabi SAW. Kebalikan, saya ingin bertanya. Kan ada 2 hal ini. Kalau tadi hukum asal ibadah dilarang, nah sekarang adalah urusan dunia. Dalam hukum asal dalam urusan dunia boleh ibahah. Ya, jangan nanti Ustadz ini di zaman Nabi mik ini tidak ada. Oh, ini Ustadz ini katanya tadi nggak boleh. Nah, itu dia ya. Perlu dijelaskan sedikit di sini. Hukum asal dalam urusan dunia itu boleh selama tidak ada kebalikannya apa? Larangan, maka boleh kita berinovasi. Jelas, Bu? Di zaman Nabi ada handphone enggak? Enggak. Itu masuk urusan dunia atau dalam urusan ibadah? Urusan ibadah? Dunia. Ah, ini mikrofon ini. Apa namanya nih? Ini urusan dunia atau urusan ibadah kita ini? Dia urusan dunia tapi bermanfaat untuk agama. Nah, kita ngaji. Kalau nggak ada mic mungkin habis suara saya tadi kan. Di zaman Rasulullah nggak ada mic. Iya. Kok boleh? Nah, yang dilarang itu adalah dalam urusan agama. Jadi kalau ada orang nanti bilang, kalian haji pakai onta aja lah. Kan Nabi dulu haji pakai onta, nggak usah pakai pesawat, pakai kapal. Katanya kalian tadi bilang nggak boleh mengada-ngada urusan agama. Bilang, ibu atau bapak, itu pesawat itu dalam urusan duniawi. Tapi dia bermanfaat dalam urusan dalam agama. Nah, bermanfaat mengangkut jamaah haji. Itu boleh apa tidak? Boleh. Mobil zaman Nabi ada? Nggak ada. Hari ini ya buat, ya. Dibuat orang kemajuan teknologi hari ini. Handphone zaman dulu nggak ada, ya kan? Nah, ini semua lampu, kipas angin, AC, apa semua ini dalam urusan duniawi. Tidak termasuk kepada perkara baru yang tercela dan dilarang. Tidak boleh. Ini boleh. Maksudnya jangan dikira pakai kamera pula ini Ustadz gitu ya. Nggak masalah itu. Itu semuanya. Ada orang yang tidak hadir bisa duduk di majelis kita, dia bisa duduk di rumahnya nonton kita, nonton kajian kita di Masjid Baitul Muttaqin. Ada orang di kabupaten yang lain nonton kita, ada kajian kita di sini, ngambil faedah dia kamera dalam urusan dunia tapi bermanfaat untuk, makanya ini namanya wasilah bukan ghayah. Dia wasilah ya, dengan wasilah itu bermanfaat untuk agama kita. Jelas? Ini dibolehkan, ini sangat dibolehkan dan bahkan sangat dianjurkan. Ya, mik dan seterusnya. Maka hukum asal dalam ibadah dilarang sampai ada perintah. Hukum asal dalam urusan dunia boleh sampai ada larangan yang melarang. Itu nggak boleh, berhenti. Ya kan? Kalau dulu Samsung S1, sekarang Samsung sudah S2 dia. Tipenya. Ada? Maka jangan cukup S1, S2 sekarang, Samsung aja sudah S2 dia. Oke ya, begitu? Nggak nyambung ya. Baik. Alladzi khafila rahimakumullah. Sudah juga.
saya tekankan bahwa ibadah mesti kita dasarkan kepada perintah. Taib. Kita masuk kepada pembahasan anwa'ul ibadati allati amara Allahu biha wa adillatu kulli naw. Jenis-jenis ibadah yang Allah perintahkan. Nah, mari kita lihat. Qala Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala, Imam Ibnu Katsir mengatakan, ya al-khaliqu li hadzal asya' huwal mustahiqqu lil ibadah. Kata Imam Ibnu Katsir bahwa pencipta langit, pencipta segala sesuatu, dialah Allah yang berhak untuk disembah. Wa anwa'ul ibadati allati amara Allahu biha, di antara ibadah-ibadah yang Allah perintahkan kepada kita, mithlul Islam wal iman wal ihsan. Seperti Islam, iman dan ihsan. Ikhwah fillah rahimakumullah. Nah, di sini Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala menjadikan ayat yang kita bacakan tadi, Al-Baqarah 22 tadi, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakumul ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Menyebutkan fal ibadatu fil lughati ma'naha tadhallul wal khudu' wa minhu tariqun mu'abbad, yakni mudhallal, ya, jalan di mana kita merendahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin tanyalah kepada jemaah sekalian, apa sih pengertian ibadah itu? Sebelum kita bicara tentang jenis-jenisnya, siapa yang tahu? Apa ibadah itu? Kita sebut tadi ibadah ya kan? Nah, ibadah itu kita sudah tahu syarat diterima ibadah 2 tadi. Dan hukum asal ibadah kita juga sudah tahu, ya kan? Dilarang sampai ada dalil. Sekarang apa sih pengertian ibadah itu? Pengabdian itu secara bahasa, perbuatan untuk agama, mengerjakan agama, itu pengabdian. Ibu lah, apa ibadah itu, Bu? Mengerjakan perintah Allah, meninggalkan larangannya. Ibadah tuh cakupannya apa tuh? Suatu amalan ditujukan untuk melakukan sesuatu, mengagungkan. Segala sesuatu yang mendekatkan diri kita kepada Allah. Kalau dikumpulkan bisa disimpulkan begini. Dari mengagungkan, kemudian mendekatkan diri, melaksanakan perintah Allah. Kalau digabungkan, ada sebuah, ini azan ya Bang? Belum ya? Ada sebuah pengertian ibadah nih, mohon kita pahami ini ya, agar kita memahami ibadah itu luas sekali. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyebutkan pengertian ibadah itu begini. Al-ibadatu ismun jami'un. Saya bacakan bahasa Arabnya dulu ya. Ismun jami'un likulli ma yuhibbullahu wa yardah minal aqwali wal af'ali adh-dhahirati wal batinat. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, pengertian ibadah itu adalah ismun jami', sebuah nama yang universal, yang umum, mencakup seluruhnya. Sebuah nama yang universal, ya. Ismun jamin likul, pada setiap apa, ma yuhibbullahu wa yardah, pada setiap yang Allah sukai dan Allah ridhai, dari perkataan, perbuatan, baik yang nampak maupun yang tidak. Mencakup dia seluruhnya. Jadi ibadah itu bukan hanya di masjid, ketika dihamparkan sajadah, bukan. Dimanapun kita bisa melakukan ibadah. Ada yang tempatnya di masjid, ada yang di luar masjid. Ada yang di rumah, ada yang di belahan bumi ini banyak. Yang penting ibadah itu sebuah nama yang universal, ya, yang mencakup seluruh apa yang Allah sukai dan Allah ridhai. Ya, saya ulangi, sebuah nama yang universal, yang umum pada setiap apa yang Allah sukai dan Allah ridhai, dari perkataan dan perbuatan, baik yang nampak maupun yang tidak. Itulah
di antara pengertian ibadah yang paling mu'tabar, yang paling sempurna yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Dan bahkan kalau kita lihat Pak buku-buku para ulama, jika membuat pengertian ibadah, maka rata-rata mereka menukil perkataan beliau ini. Jadi beribadah itu ada perkataan, ada juga perbuatan, baik yang nampak maupun yang tidak. Nah, salat ini ibadah. Nampak apa tidak? Oh, nampak. Ada gerakan kita berjamaah kita di masjid ini. Nampak. Kita akan pelajari satu persatu nanti apa saja jenis-jenis ibadah itu, ya. Apa saja jenis ibadah itu. Jelas ya? Apa itu ibadah? Sebuah nama yang universal pada setiap apa yang Allah sukai dan Allah ridai dari perkataan, perbuatan yang nampak maupun yang tidak. Nah, itu dia. Itu ibadah. Nah, di seluruh ibadah dia ada ucapan, ada sikap, ada perbuatan, semua tergolong kepada ibadah. Seseorang, kita akan pelajari nanti, seseorang tawakal kepada Allah, menyerahkan diri kepada Allah, ibadah apa tidak? Ibadah. Seseorang tawakal kepada Allah, seseorang berharap dia kepada Allah, ya Rabb, saya hanya berharap kepada Engkau dan saya sudah capek berharap kepada manusia. Berharap kepada Engkau saya bahagia, tapi berharap sama manusia saya selalu kecewa. Berharap kepada Allah itu ibadah. Bertawakal kepada Allah ibadah. Minta tolong sama Allah, ya Rabb, tolonglah saya. Ibadah. Dengarkan azan, insyaallah kita lanjutkan.
Baik, kita lanjutkan pembahasan kita sedikit lagi. Kalaulah tadi kita memahami bahwa ibadah itu tidak bisa kita lakukan melainkan harus mengikuti apa yang telah dicontohkan, maka dengan demikian ibadah tidak bisa diukur dan ditetapkan dengan akal. Ibadah tidak bisa kita lakukan berdasarkan perasaan, berdasarkan logika, enggak. Bukan itu standarnya. Bahwa standar ibadah itu adalah dalil, bukan akal. Jangan dikira ini kan bagus Ustadz, yang kami buat ini rasanya bermanfaat. Ya, mungkin rasanya bermanfaat, mungkin dia masuk akal, tapi belum tentu itu benar menurut agama. Jelas ya? Saya ulang kalimat ini karena sering sekali ini dibenturkan. Kan yang kami lakukan baik kok. Selama kegiatannya kami baca Quran, kami bertasbih, bertahmid, ya kan? Kami berbagi-bagi makanan. Banyak kegiatan-kegiatan yang mungkin belum perlu saya jelaskan secara rinci ya. Tapi ini saya sampaikan dasar-dasar ini. Sering sekali gitu ya. Masyarakat yang kami kerjakan semuanya baik, ada silaturahim di sana, ya kan? Ada berbagi makanan di sana, bahkan kami baca sholawat di situ, Quran dibacakan, tausiah, ya kan? Benar. Masing-masing dari ibadah tadi yang disebutkan itu punya fadilah. Al-Quran punya fadilah, berbagi makanan punya fadilah. Ada dalil umum, ada dalil khususnya. Maka jangan dipakai keumuman dalil, tapi pakailah dalil-dalil yang menyebutkan secara khusus. Ya, maka itu ikhwafillah, sekali lagi kita harus memahami, kalau kita pahami Islam di ibadah di dalam agama kita ini berdasarkan tauqifiyah, apa yang telah dicontohkan itu yang kita lakukan, maka ibadah tidak bisa ditetapkan berdasarkan akal kita, perasaan kita, dan logika kita. Menurut kita mungkin bermanfaat, mungkin bagus, mungkin baik perasaan kita, makanya rasa itu tidak menjadi standar penetapan hukum. Jelas Bu? Jangan dikilantikan baik semua kami buat ini Ustadz. Ya, kami baca Quran, kami ini dan itu. Ya, kegiatan-kegiatan yang secara khusus memang ada dalil-dalil, tapi terkadang ada itu hanya dalil-dalil khusus, tidak disebutkan dalil-dalil umumnya atau kebalikannya. Ya, jelas seperti sini. Ibadah tidak bisa ditetapkan dengan akal, perasaan, ya, atau adat istiadat. Tidak bisa. Begini adat kami dalam melaksanakan ini. Tidak. Adat tidak bisa menjadi ukur. Standar ibadah itu dalil. Ibu udah paham belum ya? Standar ibadah itu apa? Dalil, Al-Quran, As-Sunnah. Nah, kalau tidak ada kepada keduanya, lihat apa yang diijma'kan oleh para ulama, disepakati oleh para ulama dalam urusan ibadah kita. Ya, jadi kita pahami itu. Nah, bila mana kita sudah memahami ibadah itu adalah berdasarkan perintah, maka dia sifatnya adalah ibadah itu perintahnya sangat luas. Ya, makanya ibadah itu dikerjakan karena berdasarkan perintah-perintah tadi. Taib ikhwafillah, berkata Syekh bahwa
di antara ibadah yang paling besar adalah agama ini. Agama Islam ini mencakup banyak ibadah. Ada iman, ada ihsan. Islam, ya, itu kita menjadi bersaksi Allah sebagai Rabb kita. Kita dirikan salat, kita bayarkan zakat, kita puasa Ramadan, dan kita berhaji bagi yang mampu, ya kan, berhaji. Karena memang subhanallah, ya, ini ibadah-ibadah yang sangat luar biasa. Iman juga demikian, beriman kepada Allah, tu'minu billahi wa malaikatihi wa kutubi wa rasuli wal yaumil akhir wa bil qadri khairihi wa syarri. Kita imani itu semua. Dan begitu juga dengan ihsan. Ya, ihsan itu apa? An ta'budullaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu. Ihsan itu apa? Apa kata Rasulullah? Seakan-akan, ya, di saat kamu beribadah kepada Allah, ya, maka kamu melihatnya. Jika kamu tidak melihat Allah, maka yakinlah Allah sedang melihat kita. Itu namanya ihsan. Makanya manfaat ihsan di dalam ibadah itu membuat ibadah kita semakin baik. Manfaat ihsan dalam hidup kita ini, kita merasa Allah mengawasi, melihat kita, maka kita akan perbaiki, sempurnakan rukuk sujud kita karena Allah Subhanahu wa taala. Oke. Baik. Ada pertanyaan enggak ya? Kita buat. Ya, silakan, Pak. Masalah ittiba. Menerima proposal, oke. Bapak sebagai apa nih pribadi? Proposal itu datang, oke, baik. Ya. Sudah perlu kita bahas ya. Ada ya, ikhwafillah, terkadang begini. Itu tadi yang saya katakan bahwa terkadang kita memandang sesuatu itu baik gitu ya. Sesuatu itu sangat bermanfaat sesuai, tapi tidaklah menjadi sesuatu yang dianjurkan dalam agama kita. Kegiatan remaja, ya silakan dilihat apa kegiatannya. Kalau kegiatannya adalah daurah misalnya, tahsin, ataupun kajian seperti ini, ataupun mungkin kajian-kajian remaja, ya silahkan. Itu sangat bermanfaat. Ya kan? Sangat bermanfaat. Kalau ada misalnya bikin pelatihan sholat, bacaan sholat dan tata cara sholat sesuai tuntunan Nabi, itu bagus. Atau misalnya pelatihan cara memandikan jenazah sesuai sunnah Nabi, itu bagus. Karena banyak orang, masya Allah, ini juga perlu di masjid kita ya dilakukan. Karena kalau kita ikuti cara memandikan jenazah sesuai sunnah itu mudah. Tapi kalau yang terkadang ada yang di masyarakat kita ribetnya bukan main. Maka nanti undang para ustaz-ustaz kita yang bisa menjelaskan dalam bab ini. Nah, seperti yang disebutkan tadi, maka dipandang, Pak, sesuatu yang dilakukan dan itu kegiatan-kegiatannya adalah kegiatan-kegiatan yang sifatnya seremonial dan seterusnya, maka itu tergantung kepada kitanya mau tidak. Ya, itu tidak ada paksaan. Baik itu kegiatan-kegiatan yang sifatnya, kalau membaca Yasin silahkan baca Yasin, baca Al-Kahfi Malajuan silahkan, tidak ada masalah. Tapi kemudian yang paling dituntut untuk kita bukan hanya itu, ya, bukan hanya membatasi pada satu surat tertentu dan itu terus dibaca dan itu terus dibuatlah wirid ini, wirid itu dan seterusnya. Nah, ikhwafillah rahimakumullah, kan yang kami bacakan surah Yasin, iya betul, yang baca surat Yasin. Tapi kemudian ya ada hal lain juga yang butuh kita baca. Ada Al-Baqarah, ada An-Nisa, ada Ali Imran,
Ada apa lagi? Banyak, 114 surat. Nah, kenapa itu saja? Kayak ibu-ibu nih, kayak remaja-remaja kita, bisa dibuatlah kajian tahsin di sini. Bapak-bapak nih buat tahsinnya. Itu bermanfaat sekali. Kegiatan sangat bermanfaat itu. Sehingga kita, subhanallah, terkadang kita membaca Al-Qur'annya ya perlu lagi kita berlatih. Perlu lagi kita berguru buat tahsinnya, kemudian daurahnya, macam-macam lah. Daurah, kegiatan-kegiatan menuntut ilmu. Yang ibu juga demikian. Ibu juga demikian. Banyak hal yang bisa dipelajari. Hukum wanita, banyak tentang fikih wanita itu yang harus dipelajari oleh ibu-ibu. Batasan-batasan, ya, kemudian banyak hal yang mesti kita pelajari bersama. Maka tergantung kepada bapaknya. Ya. Oh, ya. Si kok senyum atau tidak? Bapak gimana rasanya? Ya. Dak mayu beribu kailah mayu. Ya, tinggalkan sesuatu yang ragu kan? Sesuatu yang ragu tinggalkan. Ya, tinggalkan sesuatu yang ragu dan lakukan sesuatu yang kita yakini. Maka itu tadi jelaskan kepada mereka. Naam, satu sisi kita agak sedikit ada kesulitan di masyarakat, perlu dijelaskan. Saya bersyukur masyarakat di sini masya Allah semangat belajarnya tinggi. Ya, saya dulu sempat bilang ragu saya setiap malam Ahad ini betul-betul enggak nih, saya bilang kan. Ya, karena masjid enggak pernah yang kayak gini, saya bilang di Pekanbaru nih. Kalau saya ngisi kajian paling sekali sebulan atau 2 kali sebulan. Enggak Ustaz, memang setiap Ahad malam. Nah, saya jadi ragu, saya bilang. Yang kami ragukan kata pengurus Ustaz enggak datang. Kalau saya insya Allah bisa datang. Tapi masya Allah ternyata memang terbukti jamaahnya, masyarakat di sini luar biasa semangat belajar dan saya sangat senang datang ke sini. Saya kalau tidak ada halangan betul, kalau tidak ada uzur saya akan datang terus insya Allah Taala. Ya, kalau tidak safar ataupun sakit, ya, saya takutnya saya bilang saya datang setiap pekan hanya tiang yang 4 biji, ini lagi yang tinggalkan gitu kan. Enggak Ustaz, kata alhamdulillah, saya bilang. Baik, ya, masih ada pertanyaan Paknya? Iya. Baik. Sebetulnya banyak pertanyaan ya. Ya. Baik. Oke. Betul. Betul. Iya. Ya nanti insya Allah pekan depan setelah azan kita pertanyaan aja lah. Ada lagi materi kan begitu ya. Atau nanti dalam sepekan tuh kita buat pertanyaan jawab aja nanti kan tidak ada materi gitu ya. Masalah tauhid ini. Masalah tauhid ini gitu. Oke. Ini sudah terima kasih, Pak. Terima kasih. Jadi ya begitulah. Kata Nabi SAW kalau bertanya tidak malu bertanya itu salah satu penghalang ilmu kita. Pepatah kita juga demikian, malu bertanya, jalan-jalan terus, gitu kan. Ya. Oh iya. Saya Pak ya, kalau saya tidak tahu jawaban, saya bilang nggak tahu. Kan ini bukan urusan perkara ringan ya. Jadi misalnya nih ada pertanyaan ibu-ibu, bapak-bapak nih, yang betul-betul perlu saya harus tahqiq lagi, saya akan bilang, sini saya tangguhkan. Tapi bila mana jawaban saya bisa menjawab, saya akan jawab. Karena dalam urusan agama tidak
Jangankan ya dulu para ulama datang-datang dari jauh bertanya ke Imam Malik. Puluhan pertanyaan. Dijawab cuma 3. Masyarakat sudah menunggu tuh jawabannya dari imam besar. Begitu. Ini tidak ada. Makanya kita belajar bertanya kalau tidak Ustaz. Misalnya saya mulai, Ustaz saya belum nggak paham, angkat tangan. Ya kan? Saya belum paham tadi Ustaz. Biar kita duduk di sini tidak sia-sia kan gitu kan. Balik ke rumah ada ilmu yang kita Barakallahu fikum. Insyaallah kita sambung pekan depan. Semoga Allah sehatkan kita semua. Allah berikan kesempatan bisa duduk kembali di tempat ini. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia dan seisinya ini bagi Allah tak sama nilainya dengan sebelah sayap lalat. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan cukupkan baginya urusan dunia. Sayati zamanun 'alan nasi as-sabiru fihim qalqabit al-jamr. Akan ada satu masa di akhir zaman yang berpegang teguh dengan agamanya seperti orang yang sedang memegang bara